apa nggak apa-apa, ini lagi pakai dana desa. Enggak lah. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Dusun? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dusun. Sepiro lagi? RT mau harus teko iki. Sibuk mungkin ya, bunyi-bunyi. Masyarakat ada berapi paling. Iya, biasa lah. Kamu nih, kayak ini. Assalamualaikum. Wih, Waalaikumsalam. Dirasa. RT muda datang. ngomong ke RT. Pripun kan dari gunungan? Sehat. Alhamdulillah saya. Yen pripun? Tidak Pak Syekh. Ini monggo. Jadi ini Pak Dusun. Imu ceritanya kan ono woro-woro arep kumpul. Itu sakjane ono apa? Bentar, kayaknya kalau ngumpul-ngumpul nggak ada kopi itu jadi kurang pas gitu. Wah, tetap, itu Pak. yang ditunggu kemarau. Kering. Iya kan, enaknya foto dulu kayaknya. Iya, pasti, Pak. Masuk Pak Dusun. Cek foto dulu deh. Shit. Amit. Ini digodok lagi. Kalau boleh nanya Pak Dusun, ini kita dikumpul ini kenapa? Ya jadi begini, saya kumpulkan ini karena kemarin itu ada dari desa, ada sedikit dana cair. Nah dari sini saya minta pendapat dari kalian semua. Baiknya dana ini kita arahkan kemana? Kita alokasikan dana ini baiknya kemana? Entah itu apa, untuk pembuatan jalan atau pembuatan apalah, baiknya gimana? Kalau menurut saya sih Pak, sebelumnya kemarin kan pemuda-pemuda di RT saya itu udah ingin merancang sesuatu, ingin mengubah tempat yang awalnya terlihat biasa saja ini dirubah jadi pariwisata. Kami sudah rancang semuanya, kami tinggal menunggu dana. Nah ini alhamdulillah ada berita dana cair dari desa. Jadi gitu Pak. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, masyarakat di tempat saya, khususnya RT saya, itu banyak masyarakat yang mengeluh tentang kondisi jalan yang kurang memungkinkan, jalan yang bergelombang dan tidak rata. Kemarin ada ibu-ibu ke pasar pagi itu jatuh. Ya mungkin dana ini bisa kita pakai untuk membangun jalan untuk akses ke beberapa daerah. Kemungkinan seperti itu. Sebelumnya mohon maaf ya, sekarang ini kan masa pandemi, masyarakat tuh banyak yang kesusahan ekonomi ini itu. Jadi gimana kalau dana desa itu kita arahkan untuk sembako buat para warga-warga, supaya hitung-hitunglah bisa meringankan sedikit beban perekonomian. Karena kemarin itu ada yang datang ke saya ngeluh, kapan dana cair minta sembako. Wah nggak bisa gitu Pak RT. Ya kita majukan dulu pariwisatanya agar kita dapat pemasukan, baru kita arahkan ke masyarakat. Sebaiknya gitu. Tapi kan, tapi ya, emangnya kalian semua itu RT ini pada siap? Misalnya ada warga yang datang ngeluh soal susahnya ekonomi gara-gara masa pandemi COVID ini. Oh kalau kami selalu siap, ketika ada kas dari pemasukan dari pariwisata itu masuk, kami selalu siap memberi. Sebenarnya tidak seperti itu Pak. Seperti ini, ketika jalan itu akses sudah dibangun, itu kan masyarakat akan gampang untuk mencapai ke pariwisata tersebut, maksudnya tempat pariwisata tersebut. Nah jadi yang harus kita bangun adalah jalan. Setelah jalan sudah dibangun, barulah kita membangun pariwisata. Tapi
Tapi jalan bisa dipikir terakhir. Kita baikkan dulu, kita percantik dulu untuk pariwisatanya, baru kita bangun akses masuknya. Bentar. Kayaknya suasana makin panas. Baiknya ngopi dulu ini. Mana ini Dandan? Dek, mana kopinya Dek? Kilo mas. Kilo tuh. Monggo Pak De. Cik, silakan minum dulu. Monggo, Pak RT sekalian diseruput dengan kopi ini. Refresh. Panas. Kopi ini. Sing metu kok kopi neto ya. Enggak pas nih cemilan iki. Lah. Oh iya ya. RT, Oh, Pak Dusun Iya, mau. Efek sembako ini. Dek, cemilan ini lho Dek, seporo metu. Jalannya jauh, jalannya jelek, jadi mau beli ke pasar tuh susah mas. Kayak kita bangun jalan dulu. Tapi ekonomi susah ya. Tuh. Mau beli pakai apa lah? Monggo. Wes monggo dilanjut. pariwisatanya Iya, itu matur yang suwun. dana desa atau dana dusun itu punya kas, punya pemasukan dari pariwisata. Kalau kita bangun jalan, apakah ada kas masuk ke dusun? Nggak ada. Kalau kita bagikan ke masyarakat, nggak ada dana masuk ke kas dusun itu, nanti malah habis. Ya apa ya, sekarang ini kan pariwisata ya boleh, tapi itu mungkin untuk selesai masa pandemi lah. Sekarang itu pandemi dulu yang diutamakan, keadaan ekonomi yang sekarang. Kasihan para warga, pada ngeluh. Gimana ya mas ya? Warga mengeluh tentang ekonomi dan warga saya mengeluh tentang jalan. Ini jadi sebuah pertimbangan yang sangat sulit. Jadi sebuah ambigu di antara keduanya, antara memilih jalan atau memilih ekonomi. Ketika jalan itu sudah dibenarkan, insya Allah ekonomi itu akan lancar seiring berjalan dengan waktu. Itu aja kok repot. Ya, Ya makanya kita tuh harus dapat pemasukan dulu dari pariwisata, dari sektor pariwisata, nanti ada pemasukan, baru kita pelan-pelan bangun jalan, baru kita pelan-pelan kasih ke masyarakat. ya masa pandemi kan sulit mencari uang. Contohnya lah, buat pariwisata. Nah, pariwisata contoh ya, masa pandemi gini nggak boleh kumpul-kumpul karena masa lockdown. Saya garis bawahi Pak RT, bukan nggak boleh kumpul-kumpul, kita boleh kumpul tapi jaraknya diatur, bukan nggak boleh kumpul-kumpul. Ya emang jaga jarak harus diatur, tapi kalau orang-orang bandel gimana yang datang pacaran gandengan? Ya kita Anak siapkan muda, anak muda itu peraturan. susah, anak Ya muda kita itu siapkan susah. peraturan dulu. Dengarkan saya dulu. Kita siapkan peraturan di sana, kita pertegas peraturannya. Tapi, aduh, bentar. Tapi kalau ramai, susah dibilangin. Paling dibilangin sini, yang di ujung sana. Ya dekat. kita siapkan sanksi. Kita siapkan sanksi yang berat. Setahu saya mas, sanksi dibuat itu untuk dilanggar. Itu kalau RT sampean. Enggak juga mas. Contohnya itu loh, pemotor itu ya banyak, itu enggak punya SIM. Seperti sekolah juga tuh kan, nggak boleh rambut panjang ya rambut panjang. Seperti itu mas. Tapi saya lebih setuju kalau untuk pertama ini untuk sembako dulu. Nggak bisa Baru- RT ya, bentar, pariwisata. bentar, dengerin saya dulu. Mungkin setelah bagi sembako ada bantuan lagi, bisalah diarahkan ke Iya kalau itu nanti pariwisata. dapat bantuan lagi. Kalau kita nggak dapat, kita melewatkan kesempatan yang luar biasa loh ini. Kapan lagi bantuan kayak gini akan cair? 1,5 miliar itu bukan nominal yang kecil loh. Iya juga sih, bukan sebuah nominal yang kecil. Tapi kalau dibikin akses jalan, bagus itu kayaknya ya. Ya, kalau jalan tol ya bagus, tapi kita nggak dapat pemasukan. Oke, masyarakat kita sejahtera. Ada tapi nggak masyarakat yang nyumbang ke dusun. Oh Pak Dusun masukkan kas, nggak ada. Tapi kalau pariwisata kita bisa masukkan ke dusun. 40% untuk pengelola, 60% kita masukkan ke dusun. Nah, terus buat pariwisata, sedangkan orang-orang tuh butuh sembako untuk menyambung kehidupannya. Ya kita harus sabar dulu. Terus Karena kalau- uang itu akan diputar. Kalau pariwisatanya itu tidak setuju gimana? Ya orang ada Pak Dusunnya kok.
Nah, ketika pariwisata itu tidak laku atau tidak eksis di kalangan masyarakat itu gimana, Mas? Karena kita belum mencoba, karena jadinya kita belum tahu. Nah, kita sudah coba yang pasti-pasti aja, kita bikin jalan dulu. Akan bilang kalau masyarakat tidak setuju, ada Pak Dusun. Pak Dusun itu dibentuk masyarakat. Pak Dusun yang menjadi wakil masyarakat. Jadi kalau Pak Dusun itu mewakili aspirasi masyarakat, Pak Dusun setuju, masyarakat tak setuju. Hasil aspirasi masyarakat. Kalau masyarakatnya musyawarah bilang nggak setuju, masa iya Pak Dusun bilang iya. Kita lakukan sosialisasi, kita berikan penjelasan. Dan ini turun untuk gini. Kita berikan catatan untuk mereka. Sosialisasi masa pandemi ini terbatas, Mas. Tidak bisa. Ya, itu kan menurut sampean. Coba sampean berpikir logis, pakai logika aja. Kalau orang bikin warung pasti ada yang beli 1-2 orang. Tapi Mas, kalau warung itu jalannya jelek, saya mau mending saya milih jalan yang agak jauh tapi jalannya bagus. Berarti sampean beli di warung yang jelek aja. Karena ini kita punya warung bagus. Kalau warungnya bagus, pendapatannya masuk, kita akan bangun jalan mulai dari pelan-pelan menuju ke warung itu. Jadi semuanya menuju ke warung itu, nggak menuju jalan yang jauh. Kita di sini punya potensi warung yang besar loh. Tapi emangnya masa pandemi ini kan ya, pandemi lagi lah ya. Namanya di pariwisata tuh ada yang datang gitu, kalian kan udah bilang kalau Kan saya tadi udah bilang, kita nggak akan tahu kalau kita belum mencoba. tapi kan ini peraturan negara. Iya Mas, ini sedang lockdown di mana virus COVID-19 ini sedang mengganas seperti itu. Jadi kita tidak bisa membuat sesuatu keramaian yang menimbulkan keramaian, kita tidak bisa buat. Kalau sampai bikin jalan kan bisa bikin sendiri. Sampai ngebuat sendiri, sampai bikin malah sendiri kan nggak bisa. Kita ada bekerja. Iya, pekerjanya kan ya nggak banyak Mas. Kita sediakan molen atau apa gitu, yang truk molen itu kan kali jalan ya lumayan. Jalan satu-satunya itu sebagai sembako supaya masyarakat itu tenang. Masyarakat tenang, duitnya habis. Nah, Nanti nanti minta sembakonya ke Pak habis. Dusun. Protesnya ke Pak RT-nya ngadu ke Pak Dusun. Pak Dusunnya nggak punya uang lagi. Setelah masa pandemi selesai, orang-orang kan kerja, ekonomi sudah mulai stabil. Itu Emang Pak mulai RT tahu dana. masa pandemi itu akan selesai kapan? Ya, Nah kan? Jadi pikir logika aja lah sekarang. tapi emangnya Pak RT yakin itu pariwisatanya berhasil? Kalau saya yakin. Tapi saya lebih yakin kalau misalnya jalan itu bagus, masyarakat akan memuji Pak Dusunnya. Dia dipuji. Karena banyak terjadi kecelakaan yang telah memakan korban Mas di jalan Percuma saya. kalau dapat pujian tapi nggak dapat pemasukan. Jadi Ya kita itu pikirkan itu pemasukan benar dulu. juga, itu benar juga. Tapi gimana, kasihanlah masyarakat kita banyak yang menjadi korban jalan yang itu, yang jelek itu. Nah, udah, kita ngopi dulu. Jangan Pak RT, jangan diminum kopinya. Jangan diminum dulu. Kalau dibilang jangan ya jangan. Emang apa sih? Panas. Budek. Dibilang sih ngeyel. Pak RT. Tenang. Benda gini harus tenang, tak boleh pupuk. Ini akibat memikirkan dana 1,5 miliar ini mau kita buat apa? Ya ini sambil dimakan kuenya ini. Iya Pak. Aduh, monggo Pak. Jadi gimana Pak Dusun? Jalan keluarnya. Daripada debat dari tadi tidak selesai kan? Kayak makan lepat. Ya kalau menurut saya gimana ya? Gimana kalau kita kan itu dana tadi ada 1,5 M. Nah, bagaimana kalau kita bagi beberapa persen dana itu? Tadi kan ada yang dari RT, ada yang ingin pariwisata, ada yang untuk transportasi jalan, Ya. ada untuk sembako, sembako masyarakat kan. Bagaimana itu dana itu kita bagi berapa persen? Misalkan dananya 100%, yang 40% untuk pariwisata. Nah ini gunanya kan untuk kita biar ada pemasukan. Nah,
kas. kita akan masukkan biar ada kas tentunya. Terus yang 35% kita buat akses jalan. Nah, gunanya akses jalan itu biar mempermudah transportasi Menuju ke tempat pariwisata. Ya, saya setuju itu Pak. itu untuk transportasi 35%. Iya. Berarti kan masih ada sisa 25%. 25%. Iya, 25%. 25% ini kita arahkan ke sembako masyarakat. Ya kalau emang cukup sih ya saya setuju aja lah. Sembako sih sepertinya saya pikir cukup Pak untuk 25% itu. Cukup. Ya kalau emang cukup ya setuju. Ya kan sebenarnya kita membangun apa sarana, kita pembangunan sarana pariwisata kan kita supaya di dusun kita itu ada pemasukan. Nah, kita, jadi nanti kita itu mempunyai kas uang dan apa jalan Akses jalan. akses jalan itu kita perbaiki supaya kan mempermudah para pengunjung ke pariwisata itu. Misalnya baru kita masukkan ke dana sembako pandemi ini. Ya nggak apa-apa lah, walaupun itu untuk kemajuan desa kita juga. Ya dan ya terima, yang penting ada sembako untuk masyarakat. Kalau untuk jalan ya saya juga setuju untuk dana seperti itu. Jadi ya satu-satunya keputusan untuk menghindari perdebatan antara RT lah. Daripada kita kadang ini gunanya kita bertemu kan itu untuk merumuskan membicarakan masalah ini bagaimana baiknya, karena itu kita alokasikan sebaik mungkin. Kita hadir di sini untuk musyawarah dan mencapai mufakat. Nah, itu Gas-gasan ya, jadi ya saya mohon maaf ya bila tadi saya ngegas-ngegas. Oh nggak apa-apa Mas, kalau itu namanya musyawarah, itu menyampaikan sebuah aspirasi. Tidak apa-apa Mas. Nah, Siap. jadi kita sepakati 40% kita masukkan ke pembangunan pariwisata, gunanya untuk apa, pemasukan kas kita. Nah, yang 35% kita untuk perbaikan Jalan. akses transportasi seperti jalan dan mempermudah para pengunjung untuk pariwisata, tempat pariwisata ini. Dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Saya setuju. Nah, lalu sisanya itu untuk sembako masyarakat. Dari jabatan, dari apa untuk kesan masyarakat lah. Apalagi masa pandemi itu Mas. Saya setuju. Bagus nih, pendapat seperti ini bagus, saya sangat terima seperti ini. Deal. Ya, iya. Terima kasih Pak ya. Ya. Itu mungkin yang saya sampaikan ke warga-warga saya untuk pembagian dana. Saya setuju. Saya juga bisa jelaskan ke keluarga saya nanti. Ya udah Pak, saya mau pamit pulang dulu. Saya ingin menyampaikan tentang apa yang telah Bapak sampaikan keluarga saya sebagaimana amanah dari Bapak. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan saran-sarannya. Semoga ini menjadi satu jalan agar menjadikan desa kita lebih maju ke depannya. Amin. Tidak Pak. Terima kasih Pak. Ya, yuk. Salam untuk Bu Dusun. Yuk, pamit Pak. Yuk. Terima kasih loh ini ya. Ya Pak, mari Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Aku balik lagi bonceng kelas. Orang Wah, masa tanggal 3? rumahmu kan dekat. Apa kata besoknya nanti? Aku mager. RT-nya nggak mau. Itulah biar sehat. Ayo Pak. Tadi itu ada apa sih Pak? Kok rame-rame banget? Biasa suara itu apa? Mengalokasikan dana dari desa. Para RT itu ada berdebat. Ada yang minta ini apa? Buat pembangunan pariwisata. Ada yang untuk pembangunan akses jalan sama sembako. Ada ini kan dunia